Shalom semua, selamat datang di Misa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada siang hari ini. Romo pada hari ini adalah Romo Ilo OSC dari Arizona, dibantu dengan Deacon Panca dan para petugas lektor dan core dari OLA. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambung tubuh dan darah dari darah Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Selamat pagi dan selamat siang, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur bersama-sama pada hari ini kita dapat berkumpul sebagai satu tubuh dalam Kristus. Kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Selamat datang di Gereja Crozier, Gereja OSC di Phoenix. Saya dari Phoenix, Arizona. Tempat kami disebut Crozier Village. Dan Anda bisa lihat di sini, "This is do in remembrance of me." Di altar yang kita akan rayakan pada hari ini, kita mau mengingat Yesus yang mengajarkan kita untuk bersama-sama melakukan, mengingat perjalanan cinta kasih Allah yang mau mengorbankan dirinya bagi kita semua. Kita diundang menjadi satu tubuh. Ada yang dari Atlanta, ada mungkin yang dari Arizona, dari Seattle, dari California. Para petugasnya juga dari OLA. OLA itu apa ya? Our Lady of Assumption Church. Assumption. Saya kira Atlanta. Our Lady of Assumption. Kita semua berkumpul bersatu dalam satu tubuh. Di tengah segala perbedaan, orang-orang bertengkar satu sama lain karena urusan rasial dan lain-lain politik. Kita diundang menjadi satu keluarga di sini. Mari kita mempersiapkan batin kita untuk sama-sama rasakan jamahan kasih Allah dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan sesama dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, kami melupakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Tuhan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyang. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu
dan tidak memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Bacaan kedua. Karena roti hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Madah Ekaristi. Sion, puji penyelamat, sang pemimpin dan gembala dalam kidung pujian. Pujilah sekuat hati, karena dia melampaui puji yang kau lambungkan. Hari ini yang tersaji, roti hidup yang dipuji, sumber hidup yang kekal. Itulah yang dihidangkan bagi para rasul Tuhan. Tak perlu diragukan. Lihat roti malaikat. Jadi boga peziarah. Sungguh itu roti putra. Anjing jangan diberi. Itulah yang dilambangkan waktu Ishak dikurbankan. Domba Paskah disajikan dan mana dihujankan. Yesus, roti yang sejati. Kau gembala murah hati. Selalu lindungilah kami dan tunjukkan pada kami bahagia yang kekal. Jikalau Allah Maha Kuasa, bimbing kami. Insan fana, undang kami dalam pesta, dan jadikanlah kami warga umat kudus bahagia. Haleluya, haleluya, haleluya. Romo mohon berkat. Semoga Tuhan menyucikan hati dan budi saudara, supaya dapat mewartakan Injilnya dengan baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar di antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tenangkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Semoga dengan pewartaan ini dosa-dosa kita dilumpuhkan. Amin. Saudara-saudari terkasih, kapan terakhir kali kita ribut, bertengkar gara-gara makanan? Bisa jadi tadi pagi, atau tadi siang mungkin yang di Atlanta, sudah siang ya. Mungkin karena hal-hal kecil, bahwa, oh ini telurnya kurang matang, atau saya maunya sunny side up, bukan scramble. Atau kita juga bukan hanya bertengkar dengan orang lain karena makanan, atau mungkin ini kita bertengkar atau punya konflik batin dengan diri kita sendiri karena ada makanan. Oh, di sana ada donat nganggur. Ternyata terlihatannya enak, menarik. Maka saya mau makan, padahal saya harus diet gula. Bisa jadi ada konflik karena makanan. Nah, kita juga mendengar hal yang sama di dalam bacaan Injil hari ini. Bahwa orang-orang Yahudi ketika mendengar Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga, dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku sendiri. Lalu mereka bertanya, bagaimana mungkin Yesus ini, orang ini, memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nah, dalam bacaan pertama, Musa itu mengatakan bahwa ada mana yang turun dari surga, seperti Yesus mengatakan kepada kita, inilah dagingku, inilah roti yang kuberikan dari surga. Dan kata Musa yang menarik adalah makanan yang tidak mereka kenal. Makanan yang tidak kamu kenal. Karena tidak mengenal, karena tidak mengetahui, maka terjadi yang namanya pertengkaran, keributan, perselisihan. Saya sendiri beberapa minggu ini punya pengalaman pribadi tentang makanan yang bisa menjadi sumber perselisihan, division. Jadi sebagai orang Asia, saya suka makan ceker. Lalu ketika saya makan siang di sini, orang-orang Amerika, teman-teman komunitas saya, melihat saya makan ceker, bingung.
Mereka melihat ada ceker seperti ini, masuk ke mulut saya, keluar tinggal tulang belulang. Yang satu mengatakan, it's so gross. Yang lainnya mengatakan, Ilo, you know, my mom said, give this chicken feet to cats. Mungkin saya bisa sakit hati dengan dikatakan demikian. Oh, apakah saya sama dengan kucing? Tapi saya menjawab kepada dia dan mengatakan, yeah, you must have very lucky cat to eat this chicken feet, delicious. Nah, saudara-saudari terkasih, kita hidup dari makanan, tapi kita juga berselisih karena adanya makanan yang tidak kita kenal atau tidak sesuai dengan selera kita. Maka hari ini kita diminta untuk merenungkan ada dua hal dalam makanan yang perlu kita simak baik-baik. Pertama, makanan itu bisa menjadi sumber hidup atau nourishment. Seperti mana yang tadi kita dengar dalam bacaan-bacaan ini, bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan yang memberikan kepada kita hidup setiap hari. Nah, tapi seringkali kita itu jatuh kepada pemaknaan makanan yang bukan hanya nourishment, tapi juga recreation. Yaitu kita mau melihat makanan sesuai dengan appetite kita, selera kita. Jadi kita bisa menyukai, mensyukuri makanan karena ada sumber gizinya, tapi juga kita mensyukuri makanan kan sebagai manusia karena adanya selera. Saya selera tidak dengan makanan ini, atau saya tidak selera dengan makanan ini. Nah, di dalam Ekaristi, kita bersama-sama untuk melihat dua unsur itu. Tidak ada yang salah di dalam hal itu. Pertama, nourishment. I am the living bread. Saya adalah roti sumber hidup. Itu yang dikatakan Yesus, dan kita mengingat setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita ingat bahwa Yesus sendiri menjadi sumber kehidupan bagi kita, the living bread. Tapi ada unsur yang kedua, bukan hanya tubuh atau roti, tapi juga ada darah yang dilambangkan dengan anggur. Nah, anggur ini adalah simbol dari sukacita, sumber dari kebahagiaan. Karena bagi orang-orang Yahudi, pesta itu harus ada anggur. Tidak lengkap kalau tidak ada anggur. Nah, kita juga melihat bahwa di dalam perayaan Ekaristi kita diminta untuk bergembira, bersyukur, bersukacita. Bukan hanya menerima Yesus sebagai sumber hidup, tapi bersukacita. Karena Yesus mempersatukan kita menjadi satu tubuh. Seperti dikatakan dalam bacaan kedua. Nah, partisipasi dengan Allah, dengan Yesus, melalui santapan tubuh dan darah Kristus, memampukan kita untuk melihat dua hal ini. Yesus memberikan hidup kepada kita, dan Yesus memberikan kebahagiaan sukacita kepada kita sebagai satu tubuh. Oleh karena itu ada dua hal juga yang mau saya bagikan kepada kita hari ini. Tubuh dan darah, roti dan anggur yang ditransformasi oleh Yesus sendiri untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pertama adalah syukur. Tubuh, syukur. Ketika kita mau melihat Yesus yang memberikan dirinya, kita melihat semangat pengorbanan. Ketika orang-orang Yahudi bertengkar di antara mereka dan bertanya, bagaimana mungkin Yesus ini memberikan tubuhnya kepada kita untuk kita makan? Pertanyaan yang sama juga diberikan kepada kita. Bagaimana bagaimana kita dapat memberikan tubuh kita ini, daging kita ini, kepada orang lain? Apakah saya harus memotong daging saya lalu berikan kepada orang yang saya kasihi? Bagaimana mungkin? Semalam saya merenung-renungkan bacaan ini dan pertanyaan ini sangat mengena bagi saya. Lalu saya ingat mama saya. Mama saya itu punya sakit
kanker dan sudah meninggal. Lalu karena dia sakit kanker tiroid, maka ketika dia pergi ke pasar waktu saya masih SMA kelas 3, saya lihat dia berjalan kaki ke sana, pulang-pulang itu sudah bercucuran keringat. Padahal tempat atau pasar itu tidak jauh dari rumah saya, hanya 10 menit berjalan kaki. Tetapi karena ada penyakitnya itu, kanker tersebut, maka dia menjadi semakin kurus dan dagingnya semakin berkurang di leher terlihat. Dan malam kemarin saya mengingat bahwa, oh ya, saya hidup saat ini, saya bisa berbagi kepada Anda saat ini, karena mama saya pergi ke pasar, menyediakan makanan bagi saya, dan mengorbankan dagingnya di tengah penyakitnya tersebut untuk berbagi kepada saya, untuk saya dapat tetap hidup, untuk saya dapat menjadi seperti yang sekarang ini, ada di sini berbagi untuk Anda. Dan ketika dia berbagi untuk saya, biarpun dia tidak ada lagi saat ini, tapi kasih itu juga terus berjalan. Kamu akan hidup selamanya. Seperti yang dikatakan Yesus. Mama saya, dagingnya, hidup selama-lamanya, dan kepada Anda juga diberikan. Bukan hanya kepada saya. Nah, inilah semangat pengorbanan. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana saya berkorban kepada orang lain yang saya cintai, atau kepada orang-orang di sekitar kita? Itu pertanyaan soal bagaimana saya memberikan daging saya kepada mereka yang saya cintai. Dan yang kedua adalah, seperti kalau kita minum anggur di dalam pesta, self-control. Kita harus punya semangat untuk mengendalikan diri dalam makanan dan minuman. Karena bagi orang-orang Yahudi, minum anggur itu oke. Boleh setiap hari bahkan. Tetapi kalau sampai mabuk, itu dosa. Maka kalau di dalam pesta, selalu ada anggur, tapi tidak boleh mabuk. Karena kalau mabuk, artinya kamu merusak pesta. Kamu berdosa. Nah, bagaimana kita juga punya self-control? Pengalaman saya setidaknya, untuk self-control itu susah. Apalagi soal makanan. Tahun lalu saya ingat musim panas seperti ini, saya melakukan medical check-up. Untuk pertama kalinya di Amerika. Lalu dokternya mengatakan, oh, you are in a good shape, but I have something for you to be considered. Dia bilang bahwa minum-minuman bersoda, penuh gula, itu tidak sehat. Kesehatanmu adalah investasi. Jadi jangan minum minuman bersoda karena merusak kesehatanmu. Jangan makan goreng-gorengan karena ini juga merusak kesehatanmu. Pulang dari situ, saya nyetir, lalu saya lihat di samping saya ketika saya nyetir ada McDonald's. Lalu saya tertarik, oh kayaknya saya makan siang di sini saja. Di pikiran saya mau untuk makan atau pesan beberapa potong chicken nuggets, McNuggets. Lalu saya turun dari mobil, saya datang ke sana, depan counter, si tugasnya bertanya, what do you want to order? Lalu saya lihat-lihat, saya bilang, saya mau chicken nugget. Kalau nggak salah, saya maunya hanya 5 potong chicken nugget. Tapi dia tanya lagi, do you want to have 5 or 8 or 10? Lalu saya lihat di daftar itu, wah, kalau saya beli 10, kalau dihitung-hitung harganya lebih ekonomis. Maka saya spontan bilang, oke, saya order yang 10. Lalu dia tanya lagi, do you want to have fries with? Saya lihat lagi, kalau dengan combo, itu harganya lebih murah ya. Jadi saya bilang, yes.
with French fries? Do you want to make it combo with soda, soft drink? Saya lihat-lihat harganya oke, wah ini good deal. Lalu saya bilang yes, make it combo. Dan saudara-saudari terkasih, ketika saya ingat saya baru saja selesai dari medical check-up, tapi saya memilih untuk membuat makanan saya combo yang tadinya hanya mungkin 5 potong dari chicken nugget, tapi sekarang menjadi 10 potong dengan french fries, dengan soda, saya sudah lupa untuk self-control. Saya sudah lupa untuk menahan diri terhadap makanan. Saya tidak lagi hidup sehat seperti yang saya bayangkan. Nah, maka ketika kita mau melihat ini, pengalaman-pengalaman kita tentang makanan, itu juga pengalaman-pengalaman kita tentang kehidupan, dan ketika kita berkumpul sebagai gereja, ketika kita berbagi satu sama lain, selalu ada yang harus namanya self-control. Bagaimana saya juga bisa menahan diri dari segala keinginan atau selera saya, atau dorongan saya untuk terus mengikuti apa yang saya mau. Di dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa orang-orang Israel diminta oleh Allah untuk 40 tahun, bayangkan, tinggal di padang gurun, dicobai oleh Allah, hanya dikasih makan mana dan air yang keluar dari batu. Tetapi kita bersyukur karena sebenarnya Allah memberikan mujizat di dalam pengalaman itu. Musa mengatakan supaya kita belajar untuk mengerti bahwa hidup tidak hanya dari roti, tapi juga segala kebaikan Allah lah yang terutama. Kalau Allah ada di pihak kita, kalau Allah ada di dalam tubuh kita melalui perayaan Ekaristi yang kita bagi-bagi ini, kita merasa cukup. Kita bisa punya self-control dan melihat bahwa kita juga bisa berbagi kepada yang lain yang membutuhkan. Semoga kita semua yang merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus senantiasa mau berbagi daging kita, pengorbanan kita untuk orang-orang yang kita cintai, dan juga menahan diri untuk hanya mau mengikuti selera dan keinginan kita sendiri, karena Allah menuntut pengorbanan, Allah menuntut kita menjadi roti, menjadi daging, menjadi darah, menjadi anggur untuk orang lain. Kita bersama-sama mau bangkit berdiri dan kita mengungkapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, sedangkan Kristus adalah batu sendinya. Dialah yang mempersatukan dan menegakkan bangunan itu melalui Ekaristi
tubuh dan darahnya. Marilah kita berani berdoa kepadanya. Umat menjawab, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi gereja, tubuh Kristus. Ya Tuhan Yesus, semoga kami semua yang makan roti yang sama dalam Ekaristi ini, jangan terpecah belah, melainkan bertoleransi satu sama lain, dan memberi kesaksian tentang persekutuan kami dengan saling mengasihi dan saling melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi para awam, bapak serta ibu, yang membantu para imam kita dalam pelayanan Ekaristi. Ya Tuhan Yesus, semoga pelayanan dalam Ekaristi selalu dilakukan dengan rendah hati, penuh kasih dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Yesus. Bagi gereja-gereja Kristen yang terpisah dari kami. Ya Tuhan Yesus, semoga tak lama lagi kami duduk bersama dengan semua orang Kristus pada meja perjamuan Tuhan yang sama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang puas diri berdasarkan harta atau keberhasilan mereka. Ya Tuhan Yesus, semoga mereka yang puas diri merasakan dahaga akan Allah dan keinginan untuk melayani sesama yang mengalami kesulitan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lapar dan haus akan rezeki, akan perbaikan kondisi sosial, akan keadilan, kasih dan harapan. Ya Tuhan Yesus, semoga kami memuaskan kelaparan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi seluruh jemaat ini, ya Tuhan Yesus, semoga berdoa untuk kesejahteraan arwah Ibu Francisca Huberta Harinawo yang meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Juni hari ini. Yang merupakan salah satu dari pendukung berdirinya KKI Atlanta pada waktu dan di seluruh Amerika. Semoga arwah Ibu Siska diterima oleh Allah yang Maha Pengasih dan juga ketabahan dan ketulusan hati diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita mempersembahkan permohonan-permohonan kita karena kita tahu Tuhan senantiasa mau memberikan roti hidup dirinya sendiri kepada kita. Allah Bapa kami, sebelum sengsara putramu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah daya untuk bekerja sama membangun persatuan dalam cinta kasih, sebagaimana yang ada di antara Engkau ya Bapa, dengan Putra dan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
Amin. 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 Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu, di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Tuhan Kau ya Tuhan. Tuhan, kami menerima anggur yang kami siapkan ini, hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga pada persembahan ini diberikan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh bangsa yang Allah yang kudus. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai, yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak pada sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan. Dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang takkan henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat paroki dan sekeuskupan dan mereka yang bergabung dalam perayaan Ekaristi virtual ini dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan,
Untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Walaupun kami kenal, ya Tuhan, yang makin mulia, datanglah umat-Mu menanti, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Thomas, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, Kau panggil ke hadirat-Mu, yang kami doakan pada perayaan Ekaristi ini. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sebagai keluarga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendakmu yang di bumi seperti di dalam surga. surga. Berilah kami rezeki Kami pada hari pada hari ini,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang, supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Kaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh Kristus.
Marilah kita bersatu dalam doa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Shalom semua. Pengumuman pada siang hari ini. Intensi misa minggu depan untuk mendoakan para bapak-bapak dalam rangka merayakan Father's Day. Diharapkan para bapak-bapak dan keluarganya untuk bergabung dalam misa KKI minggu depan. Terima kasih kepada Romo Ilo yang merayakan misa pada siang hari ini. Juga terima kasih kepada Deacon Antonius Panca dan petugas-tugas misa, dan juga kepada saudara-saudari yang bergabung dalam virtual misa pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat berhari Minggu. Oh, ada tambahan dari Deacon Panca? Iya, dua hal. Yang pertama, terima kasih Romo Ilo yang telah merayakan misa hari ini untuk kita. Misa khusus perayaan hari ini adalah tubuh dan darah Kristus. Yang mana seperti Romo Ilo tadi sampaikan, supaya tubuh dan darah Kristus inilah sumber dari iman Kristiani kita, iman Katolik kita. Dan sangat ironik sekali ya, pada hari ini kita masih belum bisa menerima tubuh dan darah Kristus secara penuh untuk semua umat. Tetapi ada satu makna iman yang harus kita pahami dalam masa pandemik, lockdown, dan semua social distancing, dan semua peraturan-peraturan yang ada, yang mencegah kita untuk bisa bersatu untuk menerima tubuh dan darah Kristus secara nyata, secara fisik. Tetapi saya tetap menghimbau untuk tetap mengingatkan bahwa misa Ekaristi yang kita rayakan selama ini akan memberikan makna yang sama, yang tetap akan menyatukan kita. Dan semoga kita semua yang selama ini misa di rumah atau mendengarkan misa secara virtual tidak menjadi keenaan ya. Kita menjadi terlalu rileks ya dalam menghadiri acara-acara misa, perayaan misa kita. Kita bisa sambil jalan-jalan, sambil nyetir, sambil masak, sambil potong rumput. Tetapi ada jauh yang lebih mungkin kalau kita tidak bisa mengontrol diri seperti yang Romo Ilo tadi sampaikan, kita akan menjadi malas ya. Iman kita akan menjadi malas, dan kemalasan iman inilah yang berbahaya. Nanti pada saatnya kita harus kembali ke gereja lagi, kita merasa tidak perlu lagi. Dan saya menghimbau teman-teman umat KKI khususnya untuk tetap mempunyai semangat, untuk tetap mempunyai kerinduan, untuk tetap bisa menerima tubuh dan darah Kristus secara nyata di dalam komuni. Semoga semangat iman ini tetap Anda jaga, dan nanti pada waktunya untuk bisa kembali lagi ke gereja untuk menerima secara fisik, secara nyata tubuh dan darah Kristus, kita tidak enggan lagi untuk segera datang. Ya, itu aja. Dan yang kedua, tadi saya mendoakan arwah kesejahteraan arwah Ibu Francisca Huberta Harinowo. Katanya dia bilang tadi di rumah pengumumannya doanya nggak jelas. Jadi saya ingin memperjelas lagi. Ibu Francisca Huberta Harinowo telah meninggal dalam usia 62 tahun pada tanggal 14 Juni hari ini jam 4 waktu Indonesia, Jakarta.
Dan untuk mengiringi berpulangnya Ibu Francisca Huberta Harinowo, akan diadakan doa Rosario Merah Putih pada pukul 8 waktu Indonesia. Jadi nanti jam 7 sini ya, berarti jam 7 sore ini mereka akan mengadakan doa Rosario Merah Putih bagi arwah Ibu Francisca Harinowo. Ibu Siska, yang kita kenal Ibu Siska, mungkin bagi senior-senior KKI Atlanta, ingat akan beliau. Beliau orangnya, humornya, wah, norak. Mungkin semua ingat. Tapi beliau sangat baik hati dan ramah. Dan keluarga Harinowo, Pak Sirilus Harinowo, adalah salah satu pendukung akan berdirinya KKI Atlanta di masa awal-awalnya. Beliau selalu datang bersama keluarga dan rekan-rekan KKI DC untuk membantu paduan suara kita dan memberi semangat pada KKI Atlanta untuk tetap berdiri, untuk tetap ada. Dan beliau adalah salah satu pencetus, satu-satunya yang mencetuskan, sebetulnya bukan salah satu, tapi beliaulah yang mencetuskan ide untuk diadakannya Jambore KKI USA. Jadi itulah beliau, dan Ibu Siska adalah istrinya. Terima kasih atas doa-doa dan permohonan Anda untuk kesejahteraan arwah Ibu Francisca Harinowo. Terima kasih, itu saja pengumuman dari tambahan dari saya, dan selamat berhari Minggu, dan semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Peace out. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dalam misa virtual ini. Ini untuk pertama kalinya saya ikut, maka saya merasa grogi-grogi juga. Karena melihat muka saya sendiri di depan saya saat ini. Mungkin saya harus menyisir lebih baik lagi ke depannya. Saudara-saudari terkasih, selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mungkin tadi dikatakan dengan cara yang berbeda saat ini. Tapi ingatlah, di dalam bacaan pertama tadi dikatakan, kita hidup tidak hanya dari roti, tapi juga dari sabda Allah. Kita mendengarkan sabda Allah, kita terima itu, dan semoga ke depannya kita kembali bersyukur bersama-sama dalam satu gereja fisik, pertemuan fisik, kita menjadi satu dalam tubuh Kristus, dalam darah Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari terkasih, orang-orang yang kita cintai dan segala usaha kita untuk menjadi tubuh dan darah Kristus di antara mereka senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan, kita diutus. Syukur kepada Allah. Terima kasih untuk teman-teman yang dari California dan Seattle yang bergabung dengan kita. Sukaria bergembira.
ya, tolong videonya dibuka masing-masing. Hai Tante Julia, hai Tante Rina, hai Tante Novi, Om Stefanus, Om Fedi, Cilis, hai Medi. Oke, ready? Banyak yang malu-malu ya, nggak apa-apa deh. Oke, ini ya, 1. Ke depan, Ci. Ya. 1, 2. Tunggu. Atur rambut. Mei, kelihatanin Mei. Yaudah, 1, 2, senyum. Oke, 1 lagi ya. Sebentar, just in case. 1 more. 1, 2, smile. Oke, thank you semuanya. Happy Sunday. Thank you. Bye semuanya. Bye, Romo. Fotonya bagus, Romo. Thank you. Thank you, Om Panca. Thank you. Bye.